Sutroh adalah sesuatu yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya untuk menghalangi atau membatasi orang yang lewat di hadapannya. Sutroh itu bisa berupa tongkat, pohon, hewan, hingga kendaraan. Yang umumnya kita lihat, orang menggunakan sutroh untuk sholat adalah berupa tiang, tembok, atau menghadap orang di depannya. Tinggi sutroh tidak ada patokan tertentu. Tinggi sutroh bisa setengah hasta, bisa jadi kurang, atau lebih dari itu. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ada urutan atau prioritas dalam menggunakan sutroh. Urutannya mulai dari dinding atau tiang, kemudian tongkat, lalu sajadah, dan terakhir garis. Jika masih ada sutroh sebelumnya, lalu yang dipilih sajadah atau garis, maka tidak mendapatkan keutamaan menggunakan sutroh. Nah, bagi orang yang memasang sutroh, hendaklah ia mendekatinya. Jangan sampai posisi ia berdiri dalam sholat terlalu jauh dari sutroh. Karena semakin dekat pada sutroh, maka orang akan semakin sulit untuk lewat di hadapannya. Jarak yang bagus antara orang yang sholat dengan sutroh adalah 3 hasta atau kurang dari itu. Ya, tujuan memakai sutroh dalam sholat adalah agar orang lain tidak lewat di depan kita. Karena Nabi SAW bersabda, seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpanya, niscaya ia lebih memilih diam selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada ia berjalan di hadapan orang tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sekarang kita bahas hukum memakai sutroh dalam sholat. Hukum menghadap sutroh adalah sunnah bagi orang yang sholat, baik ketika menjadi imam atau sholat sendirian. Hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hukum ini berlaku ketika sholat di dalam bangunan ataukah di ruang terbuka. Hukum sunnah ini berlaku bagi orang yang sholat ketika khawatir ada yang lewat di hadapannya ataukah tidak. Sebagian ulama ada yang menganggap masalah ini masuk dalam hukum wajib, seperti pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Adapun makmum, ia tidak disunahkan mengambil sutroh, karena tidak ada anjuran mengenai hal ini. Sutroh imam itu sudah menjadi sutroh untuk makmum. Ada klaim ijma dari Ibnu Battal, Ibnu Hazm, dan Al-Qadiyat bahwa makmum tidak diperintahkan untuk mengambil sutroh. Nabi SAW pernah sholat menghadap tombak kecil, dan sahabat yang menjadi makmum bersama beliau ketika itu tidak mengambil sutroh sendiri-sendiri. Lalu, manfaat sholat menghadap sutroh antara lain. Pertama, menjalankan perintah Nabi SAW. Kedua, mencegah lewatnya setan dan terputusnya sholat. Ketiga, mencegah pandangan agar tidak terlalu jauh dari sutroh atau pembatas. Keempat, membuat lebih khusyuk dan menundukkan pandangan. Selain itu juga memudahkan orang yang ingin lewat agar melewati area di luar tempat seseorang berdiri dalam sholat dengan sutrohnya. Juga menjauhkan dosa karena melewati area sholat. Dan yang terakhir, menjauhkan hal yang memberatkan. Karena dalam hadis disuruh menunggu daripada melewati orang yang sedang sholat. Oh ya, ada catatan yang perlu diingat. Janganlah menjadikan masalah sutroh ini sebagai masalah manhaj. Jangan juga ada yang punya anggapan bahwa orang yang sholat tidak menghadap sutroh atau menghadap garis saja, maka ia bukanlah ahlu sunnah. Ingat, pendapat bahwa hukum menghadap sutroh adalah sunnah merupakan pendapat para ulama mazhab yang jadi pendapat kebanyakan ulama sejak masa silam hingga saat ini. Jika demikian, tidak sepantasnya mencela orang lain yang memang lebih memilih pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Semoga pembahasan ini bermanfaat.